Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Priscilla Miranda. Amerika Serikat kini tengah membara. Kematian pria keturunan Afrika Amerika George Floyd kini telah memantik demonstrasi besar seantero negeri. Memicu kerusuhan, bentrokan antara polisi dan pendemo, serta penjarahan. Meski lokasi kejadian berada di Minneapolis, demonstrasi ini meluas hampir ke seluruh Amerika, bahkan terjadi di negara lain. Dalam unjuk rasa ini, para pendemo menyuarakan Black Lives Matter dengan membawa berbagai slogan dan spanduk. Mereka menuntut keadilan dan menyuarakan anti-rasial yang selama ini masih bergejolak di Amerika Serikat. Sudah seminggu lebih, demonstrasi kematian George Floyd terjadi. Kondisi di Minneapolis dilaporkan berangsur kondusif. Minneapolis merupakan kota di mana George Floyd tewas seusai lehernya dibekuk polisi lantaran diduga memakai uang palsu ketika membeli rokok. Floyd menghembuskan napas terakhir setelah seorang polisi bernama Derek Chauvin membenamkan leher Floyd dengan lututnya selama lebih dari 9 menit. Keadaan itu membuat Floyd tidak bisa bernapas dan tewas di tempat kejadian. Hasil otopsi dokter forensik Hennepin County terhadap George Floyd menyebutkan kematian disebabkan oleh berhentinya fungsi jantung dan paru-paru. Hal ini diduga akibat tekanan pada leher yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Black Lives Matter diinisiasi pada tahun 2013 sebagai aksi demo atas kematian Trayvon Martin. Trayvon Martin adalah remaja Afrika Amerika berusia 17 tahun yang tewas di tangan seorang personel kepolisian Amerika kulit putih bernama George Zimmerman di Sanford, Florida. Ironisnya, Zimmerman dibebaskan dari segala tuduhan dan divonis tidak bersalah. Kasusnya kemudian memicu debat prasangka rasial di Amerika Serikat dan berbuntut unjuk rasa di sejumlah wilayah. Gerakan Black Lives Matter kembali mengudara saat peristiwa serupa terjadi pada 2014. Kala itu, Eric Garner yang merupakan pria kulit hitam tewas dicekik polisi di New York. Masih di tahun yang sama, polisi kembali berulah dengan menembak mati Michael Brown, seorang remaja kulit hitam yang tidak bersenjata di Ferguson, Missouri. Bak mimpi buruk, pengadilan justru memutuskan untuk tidak menuntut petugas kepolisian yang membunuh Brown. Kematian memicu protes keras dan unjuk rasa di sejumlah daerah. Kasus kematian Brown kemudian dimasukkan dalam krisis nasional terhadap penegakan hukum perbedaan kulit. Ini bukan pertama kalinya. Sederet pembunuhan yang dilakukan polisi Amerika Serikat terhadap warga kulit hitam terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Kematian mereka senantiasa diwarnai aksi protes dari gerakan Black Lives Matter. Gerakan Black Lives Matter kembali didengungkan sebagai buntut dari pembunuhan George Floyd. Kini bukan hanya sekedar slogan, tetapi telah menjelma menjadi organisasi global di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Misinya satu, memberantas supremasi kulit putih dan membangun kekuatan lokal untuk melakukan intervensi dalam kekerasan yang ditimbulkan pada komunitas kulit hitam oleh negara atau warga. Sekian topik hangat untuk hari ini. Saya Priscilla Miranda, pamit undur diri.